Terima kasih kepada seluruh rakyat Kabupaten Manggarai Barat. Hari ini pasangan calon sudah mendapatkan nomor urutnya, dan untuk Edi dan Beng mendapatkan nomor urut 2. Untuk itu kami sangat berharap kepada seluruh elemen yang di Kabupaten Manggarai Barat ini, mari kita sukseskan ini pemilu kada. Pemilu yang sukses itu mencerminkan pemimpin yang terlahir itu berkualitas dan amanah. Sebagaimana yang Edi dan Beng sampaikan tadi, bahwa Edi dan Beng tidak hanya mau menjadi bupati dan wakil bupati sukses, tapi mau menjadi bupati dan wakil bupati yang bernilai dan bermanfaat. Yang sukses itu belum tentu bernilai dan bermanfaat, tapi yang bernilai dan bermanfaat itu pasti sukses. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terlebih untuk pihak penyelenggara, termasuk aparat keamanan dan aparat hukum, harus menjadi wasit yang tidak hanya baik tapi netral. Jangan nodai penyelenggaraan atau pesta demokrasi kali ini karena intervensi hukum, intervensi kekuasaan, maupun keberpihakan terhadap salah satu calon oleh penyelenggara. Kalau dua hal yang kami sampaikan tadi bisa menempatkan secara proporsional, yakin seyakin-yakinnya Pilkada Kabupaten Manggarai Barat pasti berkualitas. Karena berkualitas, maka pemimpin yang terlahir itu berkualitas dan amanah. Edi dan Beng untuk periode yang kedua, kami ingin mewujudkan yang pertama, pertumbuhan ekonomi di 6,01. Yang kedua, PDRB per kapita itu di 19,6 juta. Terus yang ketiga, indeks pariwisata yang inklusif itu di angka 76. Terus yang keempat, kemiskinan itu di 13,9. Yang kelima, angka pengangguran di 14,03. Terus yang keenam, Gini ratio kami akan dorong tekan untuk berada di kisaran 0,286. Dengan 0,286 Gini ratio, maka ketimpangan antara kota dengan desa itu kami pastikan tidak terlalu terasa. Kalau itu adanya, maka stabilitas pasti terkendali. Supaya ini bisa terwujud, maka pembangunan harus kita dorong dari desa ke kota dalam rangka meminimalisir ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi, di tengah angka PDRB ya yang mencapai 19,6, di tengah bagaimana menekan yang namanya angka pengangguran termasuk kemiskinan di dalamnya.
Termasuk yang terakhir itu, bagaimana komitmen Eri dan Weng menekan angka stunting hingga di bawah 5%. Terima kasih. Pak Edi, terkait nomor urut 2 tadi tanggapannya seperti apa, maknanya Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama, ya, pemaknaannya 2 itu kan sama dengan victory, kemenangan. Terus yang kedua, periode yang kedua, lanjutkan. Mungkin kita komentar sedikit terkait soal deklarasi kampanye dan tadi poin yang tekankan juga kepada menyelesaikan tidak hanya ASEAN dari politik tetapi juga kepala desa dan juga lain-lain. Kira-kira komitmen politik ini seperti apa? Baik, terima kasih. Ya, saya kira tidak hanya menjadi komitmen pasangan calon, tapi komitmen para pihak yang diatur dalam undang-undang bahwa ada yang punya hak untuk memilih saja, ya, dan tidak boleh ikut berkampanye, harus tunduk. Apakah itu kepala desa, staf desa, ASN, ya, lagi-lagi termasuk TNI Polri. Jangan sampai juga, ya, ada kekuasaan yang mendorong mereka, ya, untuk menguntungkan salah satu pihak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Apakah sebagai satu pertahanan tanggal 25 nanti sudah dilakukan kita seperti akan cuti harus seperti apa? Baik, terima kasih. Ya, saya pastikan Edi dan Weng taat yang namanya hukum. Kami sudah mendapatkan surat izin untuk cuti kampanye per tanggal 25 September sampai dengan 23 November. Tanpa diminta oleh teman-teman penyelenggara, kami sudah kasih. Baik itu ke KPUD maupun ke Bawaslu.